Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah pada subuh yang berbahagia ini kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita masih diberikan sihah wal afiyah, taufik wal hidayah oleh Allah, sehingga kita dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mempersembahkan ubudiyah terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa kita doakan disampaikan kepada Rasul Kiram, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadratil muhtaramin, para ulama, guru-guru kami, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa selama bulan Ramadan ini telah kita masuki pada hari yang ke-8 ini. Tiada henti-hentinya kita disajikan dan disuguhkan dengan berbagai darul hasanah yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan diselenggarakan oleh masjid, diselenggarakan oleh menasah-menasah, diselenggarakan di berbagai tempat di dalam masyarakat, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan bahwa ibadah puasa yang kita jalankan menjadi ibadah yang sempurna. Puasa, kata Imam Al-Ghazali, itu inna sawma rubu'ul iman. Puasa itu, kata beliau, adalah merupakan seperempat dari iman. Orang-orang yang menjalankan puasa dengan benar, orang-orang yang menjalankan puasa imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah mencapai seperempat iman. Imam Al-Ghazali mendalilkan kesimpulan beliau bahwa puasa merupakan seperempat daripada iman dikarenakan dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Nabi mengatakan bahwa as-shaumu nisfus sabri. Puasa itu adalah seperdua dari kesabaran. Jadi seperdua dari isi puasa adalah kesabaran. Sabar di dalam taat dan sabar untuk menghindari maksiat. As-sabru nisful iman. Kemudian hadis yang kedua, Nabi mengatakan bahwa sabar merupakan seperdua dari iman. Dari dua hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan itu, Imam Al-Ghazali secara matematis menyimpulkan bahwa as-shaumu rubu'ul iman. Di antara kita yang sampai umurnya pada bulan Ramadan ini melengkapi puasa kita dengan kesempurnaan, melengkapi puasa kita tidak terjatuh ke dalam kekurangan, tidak terjebak ke dalam hal-hal yang dapat menghancurkan nilai dan kualitas puasa, maka kita sudah berada pada seperempat iman. Maka alangkah besarnya ibadah ini, sehingga dia begitu istimewa. Bahkan Allah sendiri mengatakan ana ajizih,
As-saumu lahu ana ajzi bih. Puasa itu untukku. Ana ajzi bih, aku sendiri yang akan membalas. Dikalau ibadah-ibadah yang lain itu punya ukuran, balasan pahalanya itu punya standar, sudah ada kuotanya. Antara 10 dibalas hingga 700 gandaan. Tapi berbeda dengan puasa, yang puasa tersebut tidak diberikan kuota. Berapa banyak balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa itu kita tidak tahu. Yang pasti di atas 700 daripada kuota ibadah-ibadah lain. Allah sendiri yang membalasnya. Oleh karena itu dia menjadi istimewa karena Allah sendiri yang mengurus puasa ini dalam konteks pahalanya. Inilah kaum muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah, puasa ini menjadi istimewa. Namun keistimewaan puasa sebagaimana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kita, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran itu harus dijaga dari hal-hal yang menghancurkan. Maka di dalam puasa sebagaimana telah kita tahu, ada dua unsur, ada dua hal yang harus kita hindari. Pertama disebut dengan al-muqtilat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa, yang secara fikih kita sudah belajar sebagai ilmu fardhu'in semenjak kecil. Puasa hanjit tabajuh, puasa hanjit tajibiyah. Bahkan pada saat mandi pun kita menjaga tubuh kita. Kita menjaga siraman air yang kita siram di atas tubuh kita itu tidak sampai masuk ke dalam rongga-rongga, tidak masuk ke dalam mulut, tidak masuk ke dalam telinga, tidak masuk ke dalam hidung, tidak masuk ke dalam dubur. Karena hal itu merupakan mubtilat, hal-hal yang membatalkan puasa. Bahkan ada orang yang ludahnya pun tidak mau ditelan untuk menjaga puasanya. Walaupun itu boleh, selama ludah itu belum keluar dari mulut kita, itu merupakan produksi yang ada di dalam, maka itu boleh. Tetapi bahkan kita menjaga puasa kita, ludah pun tidak mau kita telan. Itu menjaga al-mubtilat, menjaga hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kita tidak menyentuh keluarga kita pada saat kita sedang berpuasa. Tetapi ada yang kedua, ada yang disebut dengan al-muhlikat, yaitu perkara-perkara yang dapat membatalkan nilai dan kualitas puasa, atau dalam bahasa agama disebut menghancurkan pahala puasa. Menghancurkan pahala puasa. Dan inilah yang sering kita lupakan. Kita bisa menjaga ibadah itu untuk sah. Ibarat kalau mungkin tidak terlalu tepat, kita sudah berhasil membangun sebuah rumah yang megah, arsitekturnya bagus, desain luarnya sangat indah, orang-orang yang melihat terpesona dengan desain rumah tersebut. Sudah berhasil kita tegakkan, tetapi di ruang dalam rumah tersebut penuh dengan kala jengking, penuh dengan ular, penuh dengan ulat, penuh dengan binatang-binatang yang menjijikkan. Sehingga apabila kita menjual rumah tersebut, orang tahu isi dalamnya, orang tidak mau beli. Karena rumah tersebut rumah yang angker, rumah tersebut rumah yang tidak nyaman, rumah tersebut rumah yang mengandung ancaman dan bahaya yang menghancurkan mereka. Sehingga walaupun bentuknya sudah ada bentuk rumahnya, sudah ada tiangnya dan segala macam, sudah kita cat di luar, tetapi ketika orang masuk ke dalam, penuh dengan keangkeran, penuh dengan hal yang membahayakan.
maka rumah tersebut tidak ada nilainya. Mungkin ini perumpamaan yang tidak terlalu pas, tetapi akan mendekatkan pikiran kita bahwa ibadah yang sudah kita lakukan dengan baik, dalam artian kita menjaga dari hal-hal yang mubtilat, belum tentu dia selamat karena kita tidak menjaga hal-hal yang muhlikat, yang menghancurkan nilai, yang menghancurkan mutu, menghancurkan kualitas dan kesempurnaan puasa. Imam As-Subki dalam fatwa beliau, dalam kumpulan fatwa-fatwa beliau yang disebut Fatwa Subki, itu mengatakan bahwa orang yang berpuasa, menahan lapar, menahan haus, tidak melakukan hal-hal yang mubah. Pada saat sebelum puasa itu mubah, bukan haram. Makan, minumnya. Kemudian membiarkan tubuhnya tidak ada makanan, tidak ada minuman. Padahal sifat manusia itu membutuhkan gizi, membutuhkan protein, membutuhkan mineral di dalam tubuhnya itu untuk supaya kuat, mampu berpikir, mampu bergerak. Tetapi selama bulan puasa dia hentikan pemberian konsumsi itu. Namun di sisi yang lain dia menghancurkan pengorbanan tubuhnya yang sudah dia derita, dihancurkan dengan yang muhlikat, dengan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Orang ini, kata Imam Subki, disebut orang yang melakukan jinayah, kejahatan, penganiayaan terhadap tubuh. Hai cibankan tak aniayanya tubuh. Seharusnya tubuh yang sudah berkorban ini mendapat ongkos di setiap ujung daripada ibadahnya ini, yang disebut dengan sawab, pahala atau ajrun, upah dari Allah Subhanahu wa taala. Tubuh sudah dihentikan dari bekerja, tubuh sudah dihentikan dari makan dan minum, dan hal-hal yang dikehendaki oleh kelezatan manusia kemudian dihentikan, dikorbankan tubuh ini. Tetapi sayangnya di ujung daripada pengorbanan itu dia tidak mendapat apa-apa. Inilah yang disebut oleh Imam As-Subki sebagai sebuah kejahatan terhadap tubuh, sebuah tindakan penganiayaan terhadap tubuh, karena tubuh ini tidak diberikan haknya, tetapi di ujungnya dia juga tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kam min shaimin, berapa banyak orang-orang yang berpuasa, laisa lahu illal ju' wal atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, banyak sekali, tapi tidak ada baginya selain lapar dan haus. Orang ini adalah merupakan orang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap tubuhnya. Ini yang harus kita hindari. Untuk itu, kata Imam As-Subki, beliau membuat satu judul dalam kitab beliau itu, Hifdzus Shaumi min Fautit Tamam, menjaga puasa dari ketidaksempurnaan. Dikarenakan puasa yang tidak sempurna, yang penuh dengan muhlikat, itu kemudian menjadi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal puasa yang sempurna dijanjikan nilai yang tidak terbatas, pahala yang tidak terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya ketika kita berpuasa dengan tidak menghindari al-muhlikat itu, anata jagarot, mulut kita, bahkan tadi saya sampaikan ludah kita pun kita jaga. Tetapi dalam konteks ghibah, dalam konteks fitnah, dalam konteks berbicara sesuatu yang tidak ada kepentingan dalam agama, itu kita tidak menghindarinya. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia,
Sebahagian ulama mengatakan wa qad dhahaba ba'dul ulama'i ila butlani shaumi bi kullil ma'asi. Sebahagian ulama mengatakan bahwa bahkan setiap maksiat itu membatalkan puasa. Kaya memang hana dapat jabu. Memang hana tajabi. Memang hana lakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Tapi kita yo tak isi puasa, tak selangi puasa kita yo dengan maksiat. Maka sebahagian ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Mengapa hal ini banyak sekali diulang-ulang, dibahas, baik dalam kitab-kitab para ulama, hadis-hadis Rasulullah sendiri juga membicarakan hal ini supaya menjaga puasa, supaya tidak terjatuh dalam kesia-siaan, supaya puasa tersebut memiliki nilai kesempurnaan, punya kualitas ibadah yang sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan yang kita inginkan, bukan sebuah ibadah yang sia-sia. Oleh karena itu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an mengatakan, idza sumta, apabila engkau berpuasa, falyasum sam'aka, hendaklah berpuasalah pendengaran-pendengaranmu, wa basaraka, hendaklah berpuasalah oleh basaruka, oleh penglihatanmu, wa lisanuka, dan oleh lisanmu. Karena pada dasarnya puasa itu adalah menahan diri, imsak dari hal yang membatalkan puasa, imsak dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sebahagian kita hanya mampu menahan diri daripada imsak hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi tidak bisa imsak dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, tidak henti-hentinya selalu dibicarakan masalah al-muhlikat ini, hal-hal yang menghancurkan pahala puasa. Tipurogo pegah, tipurogo sampaikan untuk mengingatkan orang yang menyampaikan itu sendiri, dan juga untuk mengingatkan jamaah orang muslimin ketika berpuasa, puasanya selamat, nilainya bagus di sisi Allah. Karena orang yang berpuasa yang bagus, yang lulus, tidak ada lolos dalam istilah puasa, karena penilaian Allah itu sangat sempurna. Punya ujian, taduk ujian di sekolah, taduk ujian di kuliah, yang kita yang bisa lulus, bisa lolos dengan berbagai macam cara. Tetapi di dalam konteks ibadah, penilaian Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada istilah lolos, ada istilah lulus. Kalau imanan wahtisaban, sesuai dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan lulus dengan nilai tertinggi. Nah, kaum muslimin sidang jamaah yang berbahagia, saya kira inilah kualitas inilah yang perlu kita jaga. Puasa ini disebut sebagai ibadah nafsiyah. Kenapa disebut ibadah nafsiyah? Karena kita sendiri yang tahu bahwa kita berpuasa atau kita mampu menjaga nilai puasa atau tidak. Getanya yang tentuan. Allah yang tentu. Ibadah nafsiyah. Punya ibadah sholat, dia punya gerakan. Ada rukun qaulinya, ada rukun fi'alinya. Terlihat bentuknya. Karena tersusun daripada rukun-rukun, ada rukun qauli, ada rukun fi'ali. Tetapi ibadah puasa berbeda. Dia bersifat nafsiyah. Takna puasa, hana puasa, hana gitu oleh orang lain. Kita sendiri yang tahu. Allah yang tahu. Para malaikat yang tahu. Oleh karena ini merupakan ibadah yang nafsiyah itu, mari kita jaga kualitasnya oleh nafsi kita sendiri, oleh jiwa kita sendiri. Karena orang lain tidak bisa menjaga kualitas itu.
Inilah yang disebut menghindari daripada al-muhlikat untuk kesempurnaan puasa. Supaya ketika tubuh kita yang sudah kita tahan dari lapar dan haus itu, di ujungnya itu mendapatkan nilai dan kualitas terbaik. Orang-orang yang cerdas pasti menginginkan setiap kerjanya itu menghasilkan yang terbaik. Cinta yang urung-urung yang sukses. Mereka bekerja keras. Mereka menginginkan nilai yang terbaik dalam kerja keras mereka. Mereka berada di puncak dalam karir mereka, di puncak dalam prestasi mereka, karena mereka menjaga kualitas profesionalitas, menjaga kualitas kerja, menjaga kualitas ilmu dan sebagainya, sehingga mereka berada di puncak. Kenapa? Karena mereka menjaga kualitas. Pedagang-pedagang yang sukses menjaga kualitas. Pekerja-pekerja profesional yang disewa dengan harga yang mahal sekali karena mereka menjaga kualitas. Demikian juga babur rayyan, surga khusus untuk orang-orang yang shaimin, orang-orang yang berpuasa, disiapkan oleh Allah sebagai tempat khusus bagi mereka yang mencapai kualitas terbaik dalam ibadah puasa mereka. Disitulah tempatnya. Tidak ada babul yang lain, tidak ada surga khusus untuk orang sholat, tidak ada surga khusus untuk musaki yang memberi zakat, tidak. Khusus ada satu pintu disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang shaimun, orang-orang yang berpuasa. Ini kualitas, dan tidak mungkin kita berada di situ kalau puasa kita tidak diisi dengan kualifikasi yang bermutu. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah mau'izatul hasanah pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik wal hidayah oleh Allah untuk bisa mencapai kualitas ibadah puasa yang sesuai dengan standar yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW, sehingga rasa lapar, rasa haus yang kita tahan dari semenjak terbit fajar hingga maghrib itu pada akhirnya akan diganjari oleh Allah dengan pahala yang terbaik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.